dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih afdolnya acara ini, marilah kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kelancaran dan keberkahan pada setiap urusan kita, khususnya pada acara kita pagi ini. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Hatami Asidiki dari Forum Komunikasi Masyarakat dari Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi Kota Seberang. Silakan Hatami. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wa afu 'indal hisab. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin bi rahmatikal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rahman, amin amin ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisyarril Fatiha wa bikaramatil Fatiha. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man ibadihi wa yaghfir wa yarham, wa ya dafi'an bala ya Allah, wa ya dafi'an bala ya Rahman, wa ya dafi'an bala ya Rahim. Allahumma dafa'al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wal mihat. ما ظهرتها ومنها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Hatami. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama arahan dari orang tua kita, Ketua Komunitas Masyarakat Jambi Kota Seberang, sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Pak Haji Farudin Raji Siregar, Bapak Haji Farudin Raji SMH, kami persilahkan. Suara Pak Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ja'alana min ummati Muhammad. Syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati semua yang ada pada yang ikuti acara kita hari ini untuk webinar ini. Yang saya lihat sekarang ini hadir sekitar 41 orang. Ini alhamdulillah dari 70 sekian kita hadir 41. Jadi lebih dari 50% sudah datang semua. Mungkin dari ada halangan, ada uzur yang tidak tahu lah masing-masing itu ada halangannya. Ya. Mudah-mudahan mereka dapat mendengar dengan baik nantinya. Ya, seperti Teta Sophia yang telah punya inisiatif untuk adakan webinar ini. Ini hadir juga adik saya Subhan, semua juga ada banyak nih 41 orang. Alhamdulillah semuanya
Mudah-mudahan dihormati Allah Ta'ala semuanya. Alhamdulillah pagi ini saya tidak ngira ini ada acara ini sebenarnya. Kemarin disampaikan kepada saya oleh Kita Sophia ini, katanya kita adakan seminar. Saya hanya benar webinar itu untuk kita dosen kita di seberang ini khususnya. Ini kita tahu bahwa sesuai dengan judulnya juga, makanya penting sekali bagi dosen yang ada di seberang itu untuk mengetahui ini lebih lanjut. Nah ini nanti diberikan oleh kita kenal dengan baik, itu adik saya Dr. Teja, Asidiki, itu semuanya sudah menghasilkan pengalaman dalam hal Scopus ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad, Muhammad. Saya tidak banyak yang saya berikan di sini, tapi saya sangat berkesan sekali. Betul-betul saya kepengen betul dosen kita seberang ini semuanya rata-rata dapat gelar guru besar, dapat gelar doktor, dapat guru besar. Itu yang penting. Nah, persyaratan itu ada, persyaratannya itu. Bagi dosen itu yang saya termasuk tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah atas, sampai ke universitas. Mereka tidak bisa mendapat sertifikasi yang tidak memenuhi jumlah poin yang telah digariskan. Baik itu karya ilmiah yang dibuatnya maupun poin dari seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang diikutinya. Makanya dalam hal ini kita tahu persyaratan antara lain adanya jurnal kita oleh Scopus, jurnal kita harus masuk Scopus yang terindeks. Nah ini Scopus ini ya memang kadang-kadang merupakan momo, tapi apabila ini sudah ada peraturan daripada Menteri bahwa kita untuk mencapai pangkat lektor sampai ke lektor kepala, untuk doktor dan juga guru besar harus dapat jurnalnya harus dimuat di Scopus. Kita tahu bahwa saya tadi buka-buka internet bahwa Scopus ini apa saya pikir. Nah, rupanya Scopus itu menyediakan sistem penilaian untuk mengukur apakah sebuah jurnal ilmiah memiliki dampak signifikan atau tidak. Nah, oleh karena itu jurnal, proceeding, buku dan terbitan ilmiah yang tidak terindeks Scopus, yang terindeks oleh Scopus memiliki nilai kredit dan reputasi yang tinggi. Jadi kalau sudah termasuk indeks Scopus itu ya udah tinggi sekali itu. Jadi saya berharap sekali kepada adik-adik saya yang di sudah seberang ini bisa nanti masukkan. Ini sekarang dibimbing kepada mereka yang telah rajin menulis di Scopus. Seperti tadi itu Dr. Teja, nanti yang di doktor juga Asidiki tadi itu, jadi bisa akan mencapai itu, dapat mencapai gelar doktor dan juga profesor. Ini saya harapkan sekali makin banyaklah jadi profesor di seberang itu. Makin banggalah kita jadi orang seberang, banyaknya orang-orang kita sudah jadi orang-orang pintar-pintar. Yang biasa menulis ini kan tentu orang yang telah rajin meneliti. Rajin meneliti itu yang seperti tadi itu yang saya bilangkan tadi itu yang Dr. Teja dan sedikit itu yang sedikit sudah 20 tulisan ya kalau salah itu masuk ke Scopus. Nah, ini beban bagi kita semua di seberang itu. Jadi dosen-dosen kita itu punya beban untuk jadi memang lebih bagus lagi, sudah akan tercapai sehingga jadi guru besar. Saya berharap betul itu dapat kita jadi bisa membimbing adik-adik dan anak-anak kita yang ke bawah lagi, melihat bahwa sudah banyak orang seberang itu yang sudah jadi orang-orang yang pintar-pintar. Ini yang saya harapkan. Dari dulu saya buka FKM dulu, itulah keinginan saya. Alhamdulillah sekarang ini terwujud dengan baik dan buka dengan webinar ini bisa saya rasa insya Allah bisa terangsang untuk itu dosen-dosen yang seberang itu bisa mewujudkan Scopus negeri itu. Nah inilah yang saya harapkan mudah-mudahan di membawa manfaat yang baik kita webinar pada hari ini. Inilah yang saya harap betul. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan.
Dan dengan nyatakan bismillahirrahmanirrahim, webinar ini saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Nimroji yang telah memberikan motivasi, pencerahan bagi kita semua, khususnya para dosen. Sampailah kita pada acara puncak kita, yaitu bincang santai strategi menembus publikasi jurnal internasional bereputasi. Sebagai laporan yang sudah mendaftar ini ada 89 orang, yang sudah join 45, mudah-mudahan terus bertambah. Di sini sudah masuk nampaknya Prof. Subhan. Assalamualaikum Prof. Izin kami mulai dulu tadi. Baik ya, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, mempublikasikan hasil penelitian merupakan salah satu keharusan bagi seorang ilmuwan. Baik itu sebagai peneliti, dosen, akademisi, maupun profesional. Namun di sisi lain, mempublikasikan artikel jurnal internasional terindeks Scopus ini bukanlah hal yang mudah. Ada berseleksi dan serangkaian kegiatan yang harus dilalui. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa, mengapa, dan bagaimana strategi untuk menembus publikasi ke jurnal internasional bereputasi tersebut, senang sekali kita pada pagi yang cerah ini kita mendapat kesempatan untuk mengupas masalah tersebut dalam acara bincang santai dengan topik strategi menembus publikasi ke jurnal internasional bereputasi bersama 2 orang narasumber. Saya perkenalkan dulu, narasumber pertama kita adalah Dr. Insinyur Teja Kaswari, MSc. Beliau lahir Pak di Jambi pada tanggal 15 Desember 1966. Latar belakang pendidikan beliau, S1 dari Fakultas Peternakan Universitas Jambi, kemudian S2 dari The Royal Veterinary and Agricultural University Denmark, dan S3 dari George August Göttingen, Jerman pada tahun 2004. Sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jambi. Beliau lebih akrab dipanggil dengan Pak T. Assalamualaikum Pak T. Suara Pak T hilang. Assalamualaikum Pak T. Suaranya masih mute. Suara Pak T masih mute. Waalaikumsalam. Nah, mute lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih simpan suara tuh, Pak T? Salah Pak T kok. Santai ya Pak T, santai. Sama bincang santai. Waalaikumsalam. Iko panitianya yang meng-unmute Iko. Suara Bincang disempat. santai tapi serius ya. Nah, narasumber kedua adalah Ahmad Habibi, SPD, MPD. Lahir di Jambi 25 September 1983. S1 dari IAIN S. Sultan Taha Saifuddin pada Jambi pada tahun 2007. Kemudian S2 dari Universitas Sriwijaya. Dan sekarang beliau adalah kandidat doktor dari University Malaya, Malaysia. Beliau ini mempunyai prestasi yang gemilang karena sudah mempublikasikan 48 artikel di jurnal Scopus. Nah, demikianlah perkenalan singkat kita dengan kedua Bapak narasumber kita. Untuk lebih semangat lagi acara ini, sebelum memulai, ada baiknya dengarkan pantun Melayu Jambi. Karena kita orang Jambi. Tak lengkap kalau tidak berpantun. Tomat jelatang ditata benar. Tali perkusi menjadi hangat. Selamat datang peserta webinar. Mari diskusi dengan semangat. Tomat dimakan, rasa berbinar. Kapulangga, tumbuh kecambah. Selamat mengikuti webinar. Semoga ilmu semakin bertambah. Semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kita ke Pak T dulu ya, sebagai akademisi sekaligus sebagai pejabat direktorat ya. Sebenarnya nih Pak T, publikasi jurnal ke internasional ini seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Nimrazi merupakan momok ya. Di satu sisi dia momok, suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Namun di sisi lain banyak kendala, hambatan, rangkaian kegiatan harus dilakukan untuk menembus ke jurnal Scopus tersebut.
Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya permasalahan yang terjadi sehingga publikasi ke jurnal internasional ini seakan merupakan suatu dilema? Ya, silakan Pak T. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat karunia-Nya kita masih dapat berkumpul meskipun melalui webinar ini dalam keadaan sehat. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang kami banggakan Ketua Umum KMJKS, orang tua kita, Datuk kita Ning Rozi, yaitu Haji Fahrudin Razi, SHMH, kemudian kakando kami Profesor Subhan sebagai Ketua Forum Dosen JKS, kemudian adik-adik dari Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi Kota Seberang yang merupakan tangan kanan nih webinar ini. Kalau tanpa beliau juga, tanpa anak-anak ini juga kurang semerbak. Kemudian kepada Dr. Sophia Amin, ini inisiator dari acara ini, Pak Ning, kalau boleh saya sampaikan bahwa beliau ini punya obsesi segera ingin jadi guru besar, tetap artikel sudah banyak, tetapi beberapa persyaratan yang terkait dengan jurnal internasional itu masih terkendala. Sama lah dengan saya. Dan sebagai inisiator, kami berdua akhirnya berdiskusi bagaimana kalau kita dosen-dosen yang dari seberang ini, dengan adik-adik, mahasiswa, kita buat webinar. Karena kita punya potensi, salah satunya itu adalah Adindo Habibi ini, yang ya termasuk bereputasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama di Kemenristek Dikti ini, punya publikasi yang produktivitas tinggi. Kalau pertanyaan dari Ibu Sophia yang terkait dengan apa sebenarnya masalah, sebenarnya kalau kita lihat itu ada 4 masalah besar dari riset. Jadi terkait dengan riset sebenarnya. Yang pertama itu memang kurangnya publikasi ilmiah yang dihasilkan dari riset, kemudian rendahnya produktivitas publikasi ilmiah, dan yang ketiga itu rendahnya relevansi, kemudian inovatif riset itu yang kurang yang dihasilkan, dan yang terakhir itu lemahnya penegakan peraturan perundang-undangan berdaya. Yang terakhir ini yang mungkin yang menjadi penting, karena apa? Karena kita reward and punishment itu tidak ada. Padahal syarat-syaratnya jelas bahwa yang namanya guru publikasi ketika ingin sertifikasi dosennya supaya bisa terus dibayarkan oleh pemerintah. Nah, untuk melihat gambaran itu, bagaimana kita lemah sekali, kita harusnya melihat dari data statistik yang ada di statistik pendidikan tinggi Ristek Dikti. Kalau di Indonesia itu jumlah lembaga atau universitas itu sekitar ada 122, negeri yang swasta itu ada 3.100, totalnya itu ada 3.000-an lembaga universitas yang di bawah Ristek Dikti. Program studinya ada sekitar 21.000, dosennya itu 253.032, tersebar di beberapa jenjang kepangkatan. Nah, seharusnya dengan jumlah dosen sebanyak ini, dan yang paling besar itu adalah di lektor kepala, maka harusnya publikasi kita itu harusnya jauh melebihi dari beberapa negara di Asia gitu. Tetapi ternyata kita masih jauh di bawah itu. Untuk di Jambi sendiri, kita tahu bahwa
kalau di PTN itu ada 957 dosen di PTN, dengan di PTS itu swasta itu ada sekitar 1.500-an, 1.496 dosen. Nah, dengan jumlah seperti ini juga harusnya Provinsi Jambi itu punya publikasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain dengan jumlah dosen yang sebanyak itu. Tapi kan ternyata publikasi kita di Jambi juga relatif sangat kurang. Salah satu faktornya adalah bagaimana yang ditanyakan oleh Sophia ini tadi, Ibu Sophia, bahwa ada persoalan besarnya memang bagaimana mengikuti aturan-aturan yang terus berkembang setiap saat itu. Jadi kalau dulu kadang-kadang nyesal juga sekarang kenapa tidak dari dulu-dulu dengan jurnal yang ada di Unja saja kita bisa jadi guru besar, tapi sekarang tidak bisa lagi. Itu pertama harus punya Sinta, artikel yang terbit di Sinta, kemudian juga harus ada terbitan di jurnal internasional, bukan hanya internasional, tapi ada kata-kata bereputasi. Nah, kata-kata bereputasi ini yang menjadi momok karena biasanya dikaitkan dengan jurnal itu harus terindeks. Ya, kita publikasi di jurnal yang terindeks. Dan indeksnya bukan hanya sekedar terindeks saja, tetapi terindeks di kuartil 1, kuartil 2 misalnya, seperti itu. Itu saya pikir persoalan-persoalan yang mendasar. Cukup Pak Teja? Ya, ya. Nah, terus kenapa harus ke jurnal internasional ya Pak Tia? Apa sih sebenarnya dimaksud dengan jurnal internasional bereputasi? Ya, kalau kita ngelihat itu kan jurnal bereputasi itu artinya yang terindeks ya, terindeks di pengindeks yang ternama, ada WOS, ada Scopus, pengindeks itu banyak, tapi yang ternama itu di Scopus, kemudian ada WOS, ada isi Web Science, nah, itu adalah pengindeks yang ternama. Mengapa harus di pengindeks ternama ini supaya dibaca, karena intinya adalah ketika kita publikasi artikel itu sebenarnya kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan kalau pengetahuan itu hanya dibaca oleh sekelompok orang dari minoritas tertentu, kalau dulu itu hanya sudah laporan penelitian kemudian selesai, maka tidak ada perkembangan ilmunya. Ilmu pengetahuan itu harusnya berkembang. Berkembangnya itu apabila dibaca oleh banyak orang, diakses oleh banyak kesempatan untuk dibaca, kemudian menjadi rujukan dari beberapa pengetahuan. Karena kita tahu bahwa ketika kita publikasi, kita lakukan penelitian, kita publikasikan, itu tidak berhenti sampai di situ. Ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu timbul, itu rujukannya mana? Rujukannya tentu kita mencari rujukan-rujukan yang berskala internasional. Kita kan beberapa hal itu mempunyai persoalan dalam pertama accessibility-nya terhadap artikel jurnal ilmiah itu. Kemudian readability-nya, keterbacaannya, bisa kita membaca. Karena jurnal-jurnal internasional itu ada bahasa Prancis, ada 5 bahasa dunia itu. Ketiga itu applicability-nya, hasil riset itu bisa nggak diaplikasikan itu. Kalau hanya cuma sekedar tertulis saja di dalam jurnal kemudian tidak bisa teraplikasikan, itu juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itu juga menjadi persoalan. Jadi bukan saja jurnal artikel itu terbit di satu jurnal yang bereputasi, tetapi bisa nggak artikel itu dibaca, diakses oleh banyak orang. Terutama di kita ya, di negara-negara yang berkembang ini, kita kadang-kadang sulit untuk mengakses secara formal, misalnya Science Direct, misalnya database jurnal yang terbesar, Elsevier itu. Nah, hal-hal yang seperti itu sulit kalau kita tidak berlangganan, dan kita kalau mengakses saja itu kita harus membayar sekitar 20 sampai 30 $5 per artikel. Nah, makanya di beberapa negara seperti Rusia dan Cina, mereka melakukan hacking terhadap beberapa sumber database ini. Nah, makanya muncul banyak yang bisa mengakses tapi secara ilegal. Dan ini tentu menjadi persoalan kalau suatu saat itu terdeteksi IP address-nya gitu. Saya pikir itu, Bu Dr. Sophia. Baik, Pak T.
Jadi intinya publish di jurnal internasional ini bukan cuma sekedar memenuhi syarat, ya, tapi juga kita memberikan kontribusi agar supaya dibaca orang banyak. Kemudian artikel kita itu juga harus artikel penelitian yang memberikan kontribusi, yang menawarkan kebaruan dan ada inovasinya. Terus juga tadi yang kami tangkap juga harus ada reward dan punishment untuk memotivasi dosen supaya segera ikut publish di jurnal publikasi internasional. Bahkan semakin banyak suatu universitas yang memiliki dosen yang mempunyai publikasi di jurnal internasional Scopus, berarti semakin bagus, semakin naik reputasi universitas tersebut. Nah, kan begitu ya Pak T ya? Ya, siap. Cuman itulah kendalanya. Nah, selanjutnya sekarang kita bertanya ke Habibie dulu. Dari sekian banyak kendala tersebut, di satu sisi tuntutan, di sisi lain kendala. Kira-kira bagaimana strateginya bisa menembus jurnal internasional berreputasi ini? Terus ngomong-ngomong kan Pak Habibie aja lalu sapa ya karena masih muda. Habibie ini sudah menembus 48 jurnal Scopus. Nah, itu kira-kira masih sempat tedo apa tidak ya? Silakan Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Waalaikumsalam. Pak Ning, Pak Subhan, Pak Wakil Rektor, Pak Asad, dan senior-senior saya di Universitas Jambi dan di universitas lainnya. Sebenarnya saya mau sharing sedikit, langsung baik ke teknis. Nah, saya agak meloncat dikit karena saya ingin menunjukkan sebenarnya ngebit di jurnal di Q1 itu mudah. Nah, saya langsung baik ya ke teknis saya. Ya, boleh, silakan. Oke, ya. Apa yang ada di-share lah semua, Bibi, supaya kita Ya, semua mendengar. Oke. Karena kita kok lintas ilmu, ada yang di hukum, ada yang di pertanian, ada yang di peternakan, ada yang di ekonomi dan pendidikan. Saya fokus ke jurnal yang memfasilitasi lintas keilmuan. Namanya multidisiplin jurnal. Nah, fokus saya hari ini khusus untuk bab 3. Bab 3 kita bisa dipublikasi. Banyak jurnal yang memfasilitasi untuk mempublikasi bab 3 data. Kemarin saya baru terbit kerjasama dengan Teta Sophia di nama jurnalnya di Data in Brief. Data in Brief dulu Q1, tapi di Simago tiba-tiba di 2019 dia jatuh ke Q4. Tetapi di side score, di scientific score Elsevier dia Q2, maka disinta terdeteksi dia Q2. Untuk ke profesor yang saya tahu dia harus dia ukurannya adalah side score di Elsevier, maka hitungan jurnal itu adalah Q2. Nah, saya bisa sharing ini tayo, sharing layar ya. Bisa. Sharing layar, saya sharing layar bentar. Dikasih share. Share-nya. Share-nya di dengan. Tolong di sharing dulu. Bentar. Panitia. Tolong di share. Oke, rata-rata jurnal data sharing ini, Bang, dia rata-rata Q1, Q2, dan saya sering masuk di situ. Sekarang ada beberapa artikel saya yang diterima di data sharing jurnal. Dari kedokteran banyak masuk, dari ekonomi banyak masuk, dari pendidikan banyak masuk. Ada banyak jurnal untuk cuman mempublikasi data gitu, bukan findings. Jadi data baik. Dari hukum bisa dipublikasi data-data mungkin data-data hukum di Indonesia macam itu. Nah, jadi saya tunjukkan jurnal-jurnal Q1 yang bisa yang bisa dijadikan bahan untuk naik pangkat, khususnya guru besar yang SJL-nya lebih daripada 0,5. Ini masih di disable ya? Siapa hostnya? Bentar. Ya Bang. Dikasih sharing siapa? Iya. Bentar ya Pak Didi, maklum ini kita sama-sama belajar nih. Siap.
Jadi yang jurnal yang hanya menampilkan data itu hanya data brief ya. Ada nggak jurnal Data lain? kita tampilkan data kita, metode unik itu. Ada juga yang jurnal memfasilitasi untuk bahan temuan kita, misalnya software, hardware, apa tuh, buku, segala macam itu. Ada juga jurnal dan dia Q1 juga di Elsevier juga. Sudah Dindo. Sudah kan, Do? Sudah. Oke. Nah. Oke, alhamdulillah. Oke, nampak kan saya kan? Nampak. Ya, nampak. Oke. Nah, ini jurnal khusus bab 3 baik. Jadi saya hari kok khusus bab 3 baik. Sebenarnya bab 2 bisa dipublikasi ternyata. Yang literature review bisa dipublikasi. Dua artikel saya diterima di Scopus Q1 untuk literature review baik. Dan hampir 10 untuk jurnal bab 3. Jadi tidak melulu tentang findings itu. Jadi rata-rata dia Q1. Saya tunjukkan contohnya. Itu ada contohnya data in brief yang kita sama-sama terbit baru bulan lalu. Ada namanya hardware X. Ada namanya method X. Bisa nampak tak? Nampak. Nah, ada method X. Ada software impact. Ada software X. Ada scientific data. Khusus scientific data itu, Bang, itu impact factor-nya lebih daripada 7. Scientific data. Saya tunjukkan sebentar scientific data. Laptop saya kok laptop lama jadi agak scientific data. Oke. Ikut scientific data. High index-nya 48 ya. Dan SJR-nya 3,1. 3,1 dari 0,5. Berarti 6 kali lipat yang disyaratkan untuk profesor. Sangat ini ya, sangat bagus lah. Jurnal yang sangat bagus. Nah, ada khusus jadi di jurnal data itu semua keilmuan bisa masuk, hukum, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Nah, yang patut kita teliti adalah in brief. Nanti mungkin kita bisa bikin workshop di mana kalau kita kan punya banyak data dan data kita seharusnya dipublikasi. Ada namanya method X. Method X ini Q2, SJR-nya 0,38. Method X. Dia diterbitkan oleh Elsevier. Iko jurnalnya. Method X. Nanti saya bagi link galau-galau. Ada namanya software X. Iko jurnal khusus untuk software. Kalau abang-abang guru saya di Siko ada software yang diciptakan dari penelitian, bisa masukkan ke Siko. Nanti kita adakan workshop lain lagi tentang software X. Method X gitu lain lagi. Method X. Saya kebetulan reviewer di Method X. Ada namanya software impact. Ada lagi namanya scientific data. Nah, yang itu scientific data itu khususnya data-data COVID banyak publish di Siko. Dan impact factor-nya lebih dari 7, SJR-nya 3,1. Yang sangat bagus untuk profesor. Nah, yang itu saya hari itu khususkan untuk data in brief. Data jangan khawatir, data in brief itu citasi 2020-nya sudah melonjak tajam dan insya Allah saya email mereka di SJR-nya akan lebih dari 0,5 untuk tahun 2020. Jadi bisa dipakai untuk 2020 data in brief macam itu. Lagi, nah itu khusus data in brief. Ini ada juga namanya NHSC data, data mining and knowledge discovery. Nah, itu semua jurnal-jurnal khusus data, khusus kita untuk mempublikasikan data. Nah, ini untuk yang data in brief tadi. Nah, saya tunjukkan sebentar publikasi kita di data in brief ya. Oke, Iko kalau masuknya ke Siko lah cengko. Dia naftarnya. Anunya masuk ke jurnalnya areanya. Kita submit new manuskrip dan lain sebagainya. Nah, jurnalnya adalah yang Iko. Nah, paling penting nanti kita register dulu, dan lain sebagainya. Nah, sebelum register, kita perlu tahu formatnya. Format data ini beda dengan format jurnal biasa. Nah, format data ini singkat. Dia jurnal data kemarin cuma 5 lembar, tapi datanya kita simpan di website. Nah, ikut contoh format datanya. Ada title, ini khusus data in brief ya. Authors, affiliation dan lain sebagainya. Belum nampak, belum di-sharing itu? Belum di-sharing kan ya?
Belum Belum. belum Belum nampak. ya? Saya sharing dulu. Oke. Ini share. Nah, itu nampak kan? Ya. Nampak tak ya? Ya, ya, ya. Nah, nampak kan tuh ya? Nah, ada title dan lain sebagainya bisa diisi, itu kontak, email segala macamnya. Nah, dia khususnya dia pakai Calibri font 11 itu harus formatnya harus macam itu. Nah, judulnya dia harus pakai dataset karena kita ngomongin masalah data, kita bicara tentang data. Nah, abstraknya nanti bisa dilihat di contoh artikel-artikel kami nanti. Nah, ini ada specification table macam itu. Ada subject area, specific subject dan lain sebagainya. Itu bisa diisi. Ada row data deposit. Jadi kita harus simpan datanya di web. Biasanya saya pakai Mendeley database. Mendeley database itu ialah yang sebentar. Saya Ya. apa nampak tu kan? Nampak. Mendeley-nya nampak tak? Oh, tidak teman-teman. Ada nampak ya? Saya share baru lagi. Mendeley. Oke. Ya, ada Mendeley namanya. Saya chat di baik mungkin bisa buka sudah kalau abang sudah sering itu datanya simpan di dataset di Mendeley. Iya bang. Nah, jadi saya share bela di chatting galau-galau kan. Saya share di chatting galau-galau di mana data itu harus disimpan. Oke. Yang itu saya chat. Nah, di sikolah kita nyimpan data. Namanya https datamendeley.com. Jurnalnya kita masukkan nanti ke namanya data in brief. Oke, saya share yang tadi lagi. Jadi dia formatnya harus sesuai dengan jurnal. Dan kalau sudah sesuai jurnal, saya juga reviewer di Siko. Kalau sudah sesuai jurnal, biasanya dia diterima. Karena kebutuhan akan data itu beda dengan kebutuhan akan findings. Jadi tidak banyak review, tapi dia direview. Bagaimana kita memformat, bagaimana data itu dianalisa, diambil, dan lain sebagainya. Apa nampak sharing screen saya tak? Yang Word? Nampak jurnalnya? Yang Word, bukan ya? Oke. Kayaknya ini PDF dah. Oke. Yang itu nampak kan Word-nya? Nampak. Nah, Ya. ada data, ada experimental design, ada development of instrument, gimana cara kita dan lain sebagainya bisa dipelajari nanti. Nah, dia tidak ada finding dan cuma 7 sampai 10 lembar. Tidak ada banyak macam itu. Kalau ada data, saya bisa memberikan workshop lah, macam mana workshop secara tatap muka, macam mana cara memformat jurnal itu. Alhamdulillah di UM sendiri saya sudah bantu 4 orang untuk terbit di data ini. Saya reviewernya. Nah, itu bisa dipakai untuk kalau mau naik ke profesor. Itu sekilas untuk data in brief. Untuk jurnal-jurnal data lainnya, karena waktu mungkin kita nanti bahas lagi masalah itu. Nah, yang kedua, hindari, ini masalah jurnal secara umum yang selanjutnya ini. Hindari jurnal-jurnal yang terbitnya sangat sering. Isunya misalnya setahun itu lebih dari 6 dan terbit sekali isu itu terbit lebih daripada 50 artikel, tolong dihindari. Kalau dia bukan publisher terkenal seperti Elsevier, IEEE Access, terus Wiley and bla 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 itu, nah tolong dihindari. Kalau saya kasih contoh, ada dulu jurnal, mohon maaf kalau ada yang terbit di situ, namanya Humanities, HSSR itu tolong dihindari juga gitu ya. Nah itu. Sebab itu dia sudah terdetek di Bill's List namanya untuk jurnal plagiator segala macam. Nah, jadi Sekarang Q1 tuh, Bi. dia Q1 tetapi masalahnya jurnal itu terlalu banyak terbit
setahun itu lebih dari 7 isu, dan satu isu saya hitung 84 artikel. Akan sangat, itu mustahil untuk satu jurnal bisa menerbitkan lebih dari 80 artikel. Jadi dia tidak ada review, tidak aktif memang review. Dan saya yakin itu akan jadi masalah, malah jadi masalah ketika kita mengajukan buku besar, akan kita dibalikin itu artikel gitu. Dan saya baru paham itu beberapa hal yang lalu. Jadi sebaiknya kita data kita baik kita publish dulu. Jadi mempublish data itu mudah sekali sebenarnya. Datanya kan setiap orang punya data yang unik, setiap negara punya data yang unik. Bang Teja punya data yang unik tentang bidang keilmuannya, Teta punya data yang unik tentang ekonomi dan lain sebagainya. Misalnya Kak Ustana punya data yang unik tentang linguistik. Nah, di situ kita bisa masuk sebenarnya dan lebih mudah sebenarnya untuk dipublikasi. Karena itu saya sarankan untuk data dulu lah itu publikasi. Bagaimana strategi bisa tembusnya tuh, Bi? Kan nggak cukup cuma modal data, Bi. Kiat-kiatnya misalnya. Dan sebenarnya formatnya bisa dipelajari tadi jurnal itu. Bisa tengok contohnya di jurnal-jurnal itu. Misalnya bidang keilmuan kita tinggal ketik social science. Misalnya saya ketik data in brief. Saya masukkan ke data in brief. Apa nampak jurnal saya dah? Enggak, masih yang tadi lah. Masih yang tadi? Iya. Oke. Di stop dulu screen share ini yang boleh. Oh, stop. Enggak. Ya stop dulu itu baru share lagi yang lain. Sorry. Yang itu nampak tak? Nampak. Nampak. Elsevier. Nampak kan ya? Nah, data in brief. Ya. Elsevier itu, Elsevier. Nah, data in brief itu. Nah, itu mudah di situ kok, dan waktunya tidak lama bang. 3 orang reviewernya saya ikut jurnal. Macam itu. Nah, bisa di Siko. Atau tadi bisa di yang Iko lebih bagus lagi. Impact factor-nya 7, SJL-nya 3,1. Atau yang Iko, yang software impact, atau yang method X, atau yang software X. Ada jurnal untuk data pendidikan. Iko mungkin yang baik UEK, Yanti dan lain sebagainya. Nah, itu namanya Journal of Information System Education. Nah, dari jurnal data in-brief kita tidak mempublikasikan findings kita, tidak mempublikasikan temuan kita, tapi cuma datanya, metodologinya, analisanya dan lain sebagainya. Nah, yang barusan terbit saya dengan Teta kena kolaborasi ya, kunci publikasi kolaborasi kan. Nah, itu judulnya The Dataset for Validation Between Workplace Spirituality dan lain sebagainya. Kita klik. Nah, itulah jurnalnya. Alhamdulillah kemarin sudah setelah 3 kali review akhirnya terbit. Nah, itu. Nah, saya share di. Nah, dari mencontoh format itu bisa kita untuk kita mempubliskan data. Macam itu, kira-kira. Kalau ada pertanyaan tentang data sharing jurnal, nanti ke saya langsung. Baik ya, kita masih berlanjut lagi. Kita masih mendengar penjelasan dulu sampai 45 menit nih. Masih ada waktu 15 menit lagi. Oke, masih ada waktu ya? Iya. Okay. Mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan, Bibi? Ada. Semua yang ada ilmu-ilmu tuh keluarinlah ke kami. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan karena terbatas waktu. Tengok chat banyak bertanya dengan Bibi. Nah, ikut cara-caranya. Cara-caranya kok. Kan Gaspol, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Di chat tuh banyak pertanyaan tuh Bibi tuh, di chat. Iya, kakek kita dengarin dulu Habibie ini sampai jam 11 lah, Dak. Iya, Bang. Semua dokter, profesor kalau. Insyaallah. Nah, Iko contohnya. Jadi kita untuk submisinya kita perlu cari jurnalnya dulu. Saya kira tadi saya sudah bagi jurnalnya. Nah, terus datanya kita simpan di Mendeley. Nanti boleh lagi kita ada diskusi lagi panjang cerita kalau simpan data kok. Kalau berarti ada lagi yang nih webinar berikutnya. Terus webinar berikutnya. Ya, terus spesial data storage.
Terus ikuti formatnya, toh. Itu paling penting. Ikuti be formatnya, format saya, ikuti be hurufnya, spasinya, dan segala macamnya. Nah, ikuti be yang sudah publish. Terus ditulis referensinya, kalau data ini, jurnal data ini tidak boleh lebih dari 15. Dikit be. Sekok pun tidak apa-apa. Tidak boleh lebih dari 15 referensi. Terus buat akun, login, baru submit di dalamnya. Sebenarnya saya kok ingin tunjukkan tata cara submitnya. Kalau sudah ada kalau ada waktu. Sebenarnya tidak ada susah dah submit di data nih. Misalnya saya submit baru misalnya. Iko kalau kita sudah punya akun ya, anggaplah kalau kita sudah punya akun data entry di LCBN. Nah, kita submit new. Nah, jadi kita submit macam itu. Nah, segala macam. Nanti kita untuk yang itu agak panjang dikit. Bi. Maaf saya orangnya agak meloncat-loncat idenya karena nak cepat terus bawaan saya. Kali ini orang lagi kalau ada pertanyaan dia. Bi. Kami potong dulu, Bi. Iya dah. Bi. Yo. Habibi, kami potong dulu ya. Ya. Ini kan pengalaman kita nih. Kami kan kita nih kan tidak seperti Habibi begitu Pak, begitu submit langsung accepted. Nah, saya pribadi nih udah pernah nih ngalamin submit rejected. Nah, itu macam mana caranya tuh, Bi? Ya macam mana kita apa sih kiat-kiatnya supaya kita submit tuh accepted. Supaya kita submit kiat-kiatnya itu accepted. Ya. Iya, kiat-kiatnya kita baca betul-betul jurnalnya yang mana yang kita tuju dan ikuti format dia. Satu lagi kita citasi jurnal dia. Oh, citasi dari jurnal itu. Iya, itu wajib hukumnya itu. Citasi jurnal dia dan citasi juga artikel kita yang berkaitan macam itu. Citasi jurnal yang akan kita masuki. Iya. Seperti yang lain nih? Ya yang lain ya apa ya? Tulisan, risetnya harus novelty-nya harus elok. Bahasa Inggrisnya harus jangan elok nian juga bahasa Inggrisnya. Kaki kan di proofread juga segala macam. Yang penting tuh idenya lah. Penting ide ya. Ya. Nah, itu secara teknis saya. Kalau nak masuki ada jurnal gini kok, nak masuki kebetulan saya reviewernya, silakan masuki ke PLOS jurnal, PLOS ONE khususnya. Qualitative report, data udah 2 tahun ya di qualitative report belum ya? Iya, sudah 2 tahun belum ada jawaban. Nah, saya udah 6 publikasi di situ. Terus ada Helion ini Q1 juga, ada IEEE Access, ada Accountability in Research. Selain jurnal-jurnal yang saya sebutkan tadi, yang data tadi, yang IKO, boleh dipublish di SIKO juga. Di SIKO kaki bahan kok saya bagikan deh. Itu khusus finding enggak? Jadi harus ada finding. Kalau ini finding nih. Finding ya? Harus finding. Dan Q1 semua. Yeah. Saya jangan nulis Q lain. Saya baru tahu juga kalau data tuh tersimpan Nabi. Iya kan, Dok? Iya kan, Dok? Yo, saya tuh biasa nyimpan data di Mendeley itu. Cuma tidak tahu kalau itu bisa juga menjadi bisa dimasukkan ke dalam jurnal. Iya, saya pikir yang namanya jurnal tuh finding itulah. Itulah banyak orang tahu kan. Maka saya bilang tadi kalau saya sebenarnya sharing kok tidak dulu tentang jurnal macam mana cara. Tapi kita langsung ke teknis. Nah, sebenarnya data itu tuh penting kan, Dok. Banyak sekali jurnal-jurnal yang saya listkan tadi. Yang listkan ini semua tentang data kok kan, Dok. Data Kando misalnya Kando punya metode yang elok dalam dunia bidang Kando bisa masukkan di situ dan dia mudah diterima Kando karena data itu masing-masing unik. Kalau bahasa Inggrisnya bagus, formatnya bagus, dia mesti diterima kan. Karena anda tidak bisa bantah data gitu kan. Data tidak bisa dikritisi. Betul. Nah jadi data itu jangan dipublish di Mendeley kan, harus dipublish di jurnal juga dan rata-rata Q1. Iya, saya cuma nyimpannya di Mendeley itu. Nah, itu sayang sekali kan, Dok. Kalau sempat diupload diambil kawan dan dipublikasikan, kita yang rugi gitu. Kalau dia udah publikasi, data kita sebarkan enggak apa-apa. Macam itu maksud saya kan.
Berarti di Mandela itu bisa dibaca orang ya? Oh iya, open. Data itu bisa dipakai orang. Dengan izin, karena udah ada DOI-nya. Jadi Nah, Iko Mandeli tadi. harus, Mungkin banyak yang tidak tahu. tapi Iko data di inti Mandeli semua tadi. Nah, ini- macam Iko dia. New dataset gitu kita bikin datasetnya misalnya Habibie. Nah, kita create macam itu. Ya. Data tuh bisa masukkan semua di situ. Iya. Kan? Kalau Itu kan saya bisa sudah di- itu. Ayo, Bi. Hah? Data mentah dimasukkan. Data mentah dan analisa boleh juga misalnya. Kalau kita pakai SEM, pakai PLS dan lain sebagainya. Kalau Kando ada analisanya kan bisa masuk ke situ. Ya, saya data itu sudah Ilmu hampir baru. semua data saya masukkan itu di sana. Nah, itu harus diterbitkan kan, Lebih baik kita terbitkan kan. Nah, itu udah Saya tahu, bantu udah lah tahu. gitu, Saya udah tahu itu cuma caranya itu udah tahu rupanya Oh, data itu bisa aman dijadikan Pak itu Teja. ya. Kita bantu Soal terbitkan. terbit menerbit aman Pak T. Serahkan ke kami. Asal formatnya sesuai kan, dan orang bisa Berarti- baca. Nah, itu data kan, Gitu. Iya, betul. Berarti nih kata kuncinya Itu nih data kok. harus ada Scientific data kok polarisasi. kan, khusus banyak kok pertanian. Iya. Mm-mm. Kalau Kando terbit seko terbit siko positif lah. Bisa ngajukan ke profesor. Nah, itu Pak T. Karena dia SJN-nya 3,1. Masya Allah. Itu. Sekarang Nature, syaratnya nature kan? SDN-nya 2,5. 2,5 0,5. untuk ilmu sosial. 0,25. 2,5 untuk ilmu sosial. 0,25 dah. Ya untuk ilmu sosial ya. Ah. Kalau ilmu Ya, ikut eksak, 3,1. kalau nggak Bayangkan. salah Pak. 0,3. Nah, ikut 3,1. Ikut nature Iya, kan, iya. nature. Kan pasti familiar lah dengan nature. Nih. Pertamanya awak masuk mungkin mudah Ya. masuk. Nah, pengalaman pertama itu nak kayak mana? Itu yang harus di-sharing ke kita karena kita ini pemula semua nih. Ya. Saya hitung kayak reject saya tuh mencapai 297 kali. Saya di reject tuh 297 kali. Jadi bukan ujuk-ujuk Jadi lah. sebelum berhasil tetap juga kena reject awalnya ya. Pasti lah. Kalau kini kok memang jarang di reject. Orang ini kan karena kan CP saya orang udah takut duluan CP saya. Iya. Nah, cuman masalahnya Habibi, kita nih kadang kalau sudah di reject tuh patah semangat. Nah, ibarat kerupuk mengkerut, nak kena reject. Berhari-hari berduka cita. Yo, kalau itu anu lah tah. Semangat Itu juang lah. sebenarnya, Jadi itu sebenarnya tak boleh ya. Iya, Bang. anu, Kando. anu Abang nak sharing dataset Abang yang di Mendeley. Ya. Ini contoh Ya. ya. Anu mungkin gantian kita sharing Oke. sharing Oke, ininya silakan. sharing Sharing screen. screennya. Ya, oke. Ya. Pilih 5 menit ya Pak Teh ya. Dikit be numpang. Oh, oi. itu Pak Kasfur dan nanya nah, Bu Umi juga nah, lah banyak Yo yang yo yo. masuk. Dikit be. Ya. Dikit be. Ya, sudah. Sudah kan? Belum. Stop dulu screen sharingnya. Sudah saya stop. Sudah saya pause. Tapi masih ada di layar. Ya, masih. Masih ya? Yo, masih. Ada. Oke. Ada tak lagi? Masih. Masih. Jangan. Iya ada. Sudah kan? Oke, ya sudah. Saya share B. Yo. Nah, ini. Ayo, Ini itulah. apa namanya? Ya, ini data yang saya simpan di Mendeley. Benar kan? Apa Buka namanya? kan? Data Buka kan? Dibuka. Dibuka. Ya. Saya nak nengok. Datanya eder apa tidak? Oh, Iya, memang data macam itu kan? Excel ya. Ya, memang macam Nah, itu kan? datanya data Excel ini. Ya. Oke, berarti ini yang kita jadikan rujukan ya. Ini jadikan Iya, rujukan kan, untuk
File oke. Syukurlah, alhamdulillah banyak data nih, tinggal dimasuki lagi. Dan habis Alhamdulillah. ya Profesor, kawan. Makasih. analisanya, dielaborasi dan lain sebagainya. Langsung Ya, profesor, makasih banyak. kawan. Langsung profesor, kawan tuh, Bi. Ada proses lah. Ada kok gunung webinar nih, Dak. Nah, baik, selanjutnya kita ada lagi, Bi, mungkin, Bi? Sebelum kita lemparkan kepada peserta. Ada lagi dah. Ya, yang penting jangan salah milih jurnal lah. Ada yang ikut baik lah. Kalau nak submit, tolong di-share jurnalnya dulu di grup. Biar saya bisa evaluasi. Tanya kok Mela Subi, jurnal itu elok tak? Jadi kita bisa belajar sama-sama. Mantap. Sudah ada yang mau membantu kita, Bapak Ibu. Kalau tidak kita manfaatkan, rugi dewek kita nih. Itu Baby ada lagi tak? Tidak ada lagi tak? Itu Baby dulu. Kalau ada pertanyaan. Cuman intinya itu Bi ya. Ya. Intinya itu ya. Tidak mungkin sekali. Artinya Sariko data tuh bisa dipublish macam itu. Ya, terus sekali kita submit. Informasi baru. Ya, terus ada lagi yang lebih penting. Sekali submit itu tidak mungkin langsung accepted. Akan mengalami juga yang namanya rejected. Nah, dan kalau ditolak, jangan putus asa. Itu adalah sebuah proses. Itu kan, Bi? Ya, itu. Nah, Habibie menjadi besar. Ya, Habibie menjadi besar kan juga sudah berkali-kali di rejected kan? Ya, ratusan kali. Nah, ini memberi semangat kepada kita semua, terutamanya Yanti yang sebentar lagi akan dokter, terus Pak Kaspul. Ya. Nah, baik, sekarang kita buka pertanyaan ya. Kita dari chat deh ya, dari chat atau ada yang mau ngomong langsung? Saya nak ngomong langsung itu, Bu Sofia. Boleh. Dari izin dulu. Prof Subhan ya? Yo. Ayo silakan Prof. Penghormatan bagi kami ini Prof bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Rozi, yang saya hormati rekan-rekan yang hadir di webinar ini, ada Pak Teja, Dr. Kaspul, dan yang lain-lain. Jadi kalau saya sudah tertinggal jauh itu Pak Ning, Bang Teja, bisa didengar tak suara saya tuh Bang? Dengar. Bisa dengar. Bisa. Ya, alhamdulillah. Kalau saya mendengarkan Habibie tadi, itulah tertinggal jauh nian. Apa yang dia sampaikan itu sudah melangit. Nah, jadi peluang kita sangat besar untuk menuju ke guru besar itu. Dan kami cukup banyak kalau di IAIN UIN itu yang sedang nunggu untuk bisa masuk ke terindeks Scopus atau yang sejalan dengan itu gitu. Pengalaman saya kemarin itu di tahun 2016 itu tidak sampai keluar. Itu jurnalnya jurnal di dalam B, Bu Sofia, Habibie dan Pak Teja. Kita kemarin datang ke Surabaya, kerjasama antara PT KIN, Kementerian Agama dengan jurnal itu, JIS, JIIS di Surabaya. Saya datang ke sana dengan bawa tulisan yang kemudian kita breakdown di sana itu. 12 hari di Surabaya oleh guru-guru besar yang ada di Surabaya dan mereka berkompeten di JIS itu. Jadi mereka ngurusi JIS kemudian memberi tutor bagi calon-calon guru besar. Ada 18 orang se-Indonesia waktu itu, yang dari Jambi diminta 1 orang, saya cuma yang ke sana waktu itu. Mungkin kasihan dengan saya 2 kali sudah ditolak di Menristek Dikti waktu itu. Ditolak karena tidak masuk pada yang terindeks Scopus. Antara lain salah satunya
jurnal yang kita perkirakan masuk ke terindeks Scopus, tapi kemudian oleh kementerian, oleh Ristek waktu itu dianggap sebagai bagian dari abal-abal. Nah, mungkin boleh saya sebutkan nama jurnalnya itu Habibie. Iya, Supaya iya, kita Prof. juga jangan, boleh. 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 Saya sebutkan ada humanitis tadi. Oh, Kemudian itu ditolak ya, Prof? Iya, ditolak. Nama lain dari jurnal itu adalah keren, namanya Man in India. Wanita laki-laki dari India gitu. Wow. Nah, itu tadi saya teringat bahwa yang disampaikan Habibie itu ternyata jurnal itu dalam setahun itu lebih dari sekian puluh kali sudah menerbitkan atau di dalamnya sudah ada beberapa jurnal yang apalagi berkali-kali misalnya seperti itu. Nah, itu yang saya bawa kemarin ke Surabaya, itu tulisan dewek dari dalam yang berkaitan dengan hukum Islam. Kita bawalah ke sana, kemudian dibaca oleh guru-guru besar itu, disesuaikan dengan selingkung JIS itu sendiri. Jadi pola penulisan ala JIS, tapi mereka terindeks Scopus. Kalau tidak salah Q2 atau Q3 waktu itu. Dan selama 12 hari itu kita dapatkan materi-materi lain sehingga memberikan penguatan terhadap tulisan-tulisan kita itu. Nah, itu seperti itu yang saya alami kemarin, dan untuk terbitnya dari jurnal itu sudah mencapai waktu 2 tahun baru terbit. Jadi seperti yang dikatakan oleh Habibie tadi, bahwa sebuah tulisan itu tidak sekali jadi, itu harus kita yakini semua itu. Untuk sebuah tulisan yang baik itu, apalagi yang terbaik, itu harus berpuluh kali harus dilakukan. Nah, jadi ngecikkan semangat dah itu Bu Sophia. Ya, Pak. Dan tidak kecil semangat. Nah, ini sudah di depan mata kita, ada orang ada teman kita, adik kita yang siap untuk membackup kita. Oleh karena itu, saya optimis dalam waktu dekat, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan lahir profesor-profesor di seberang. Pak, itu Bang Rozi, insya Allah. Nah, jadi harapan kita semakin kuat untuk itu. Tapi saya punya harapan lagi, misalnya pada orang-orang kita sekarang yang sedang menyusun jurnalnya itu, atau menyusun untuk guru besarnya. Ini kalau bisa orang-orang sekian ini, dosen-dosen yang sudah mencapai waktunya, itu kalau diadakan semacam intensive course for jurnal Scopus Index. Jadi secara intensif kita bicarakan tentang materi-materi yang berkaitan dengan rencana jurnal kita itu. Jadi ada beberapa dosen di bawah bimbingan Habibie misalnya, bisa seperti itu, Habibie? Insyaallah, Bro. Insyaallah. Kalau kita buat seperti itu misalnya, jadi ada beberapa orang dosen kita yang dia bawa tulisan, kemudian mungkin kalau kami di UIN itu nampaknya agak asing dengan apa yang disampaikan Habibie itu. Misalnya ada data-data yang berkaitan dengan in-brief tadi, terus medley, itu masih asing bagi kita itu. Nah, tetapi yang sekarang ini entah untuk jurnal-jurnal di dalam saja, atau boleh jadi untuk keluar, seperti dapat pengayaan dari Habibie misalnya. Nah, jadi wawasan kita menjadi sangat bertambah kalau misalnya kita lakukan semacam
intensive course. Jadi semacam itu. Atau paling tidak datang ke rumah Habibie lah untuk menunjukkan apanya, tulisannya dan segalanya. Kirim email, Prof. Oh, kirim email ya. Iya. Situasi ini pula ya, Ya, benar. pandemik ini, jadi kita tidak boleh berkumpul lagi segala macam itu. Nah, itu kira-kira pengalaman saya dan saran saya untuk memajukan kawan-kawan kita dan percepatan untuk menuju ke guru besarnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Jadi memang intinya kita tidak bisa kerja sendiri. Kita harus berkolaborasi. Nah, ayo para dosen, kita bersatu nih. Yang dari sosial bergabung, yang dari eksak bergabung. Nah, kita buat klinik jurnal. Nah, Kita publikasi bersama. Nah, itu ide dari Prof. Subhan tadi. Dan itu akan lebih cepat dan kita juga lebih semangat. Tapi jangan cuma nempel namo ya. Masing-masing berkolaborasi. Nah, kebanyakan ini maunya nempel namo, Prof. Nah, maunya sama-sama kita berkolaborasi, sama-sama kita bagi tugas. Nah, cepat tuh. Mudah-mudahan insya Allah ya. Atau kita buat workshop, kita buat klinik jurnal. Nah, kita bagi dua, satu yang ilmu sosial, satu ilmu eksak. Ya, Insya Allah. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini cat-catnya nampaknya sudah banyak terjawab ya. Sudah banyak terjawab langsung oleh narasumber sendiri. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Pak Kasbul. Pak Kasbul. Ya. Nah, silakan Pak Kasbul. Ini bentar lagi calon profesor juga nih. Ya, insya Allah ya. Amin. Alhamdulillah barangkali saya sampaikan mohon doa semua. Kemarin tanggal 30 saya sudah ngirim bahan saya ke Kementerian Agama. Jadi itu minta tolong cek dengan Habibie tadi yang saya kirim ke Habibie tadi, Bi. Siap, Bang. Nah, Saya cek itu. Kalau memang itu clear, saya tuh sudah masuk Q2 itu. Insyaallah. Wah, mantap. Di Saudi Arabia, yang jurnal di Saudi Arabia. Alhamdulillah sudah terbit dan satu sudah disubmit lagi, ada dua nih, insyaallah. Tapi yang satu ini saya masukkan dan tanggal 30 kemarin sudah saya kirim bahan ke Kementerian Agama RI kan untuk dinilai oleh tim penilai. Insyaallah. Alhamdulillah KUM kemarin dihitung oleh bagian UP itu 1357. Wah. Nah, golongan 4C kan. Oh, itu lebih. Jauh dari harapan kalau bisa YB penuh kan. Dulu itu. Cuma ini doa, mudah-mudahan itu sukses. Tapi biasanya yang ngurus itu udah gampang kan. Kalau diingin ini dua Ibu Teta ya. Ketika setelah lolos di Kementerian Agama dia diopor lagi ke Kemenristek Dikti atau Diknas itu. Nah di situ lagi kita kalau Unja kan langsung ke Ristek Dikti dia. Ya. Agama ini beda dia. Lolos di penilaian di Kementerian Agama dikirim lagi ke Kemenristek Dikti itu proses lagi. Tapi ya saya mohon doa dari semua nih anggota semua PKS ini, terutama Ning Rozi, tak tolong ya. Mudah-mudahan ya dalam tahun ini ya keluar GB itu kan. Insya-Allah, masya Allah, masya Allah. Insya Allah, saya sampaikan nih waktu malam ini, itu sudah saya kirim. Jadi ya betul. Sudah saya kirim, mudah-mudahan GB turun ya. Sampai dengan Azoh gitu. Azoh kan lagi kirim juga. Dengan Bu Teta kan lagi kirim juga tuh. Amin, insya Allah sama-sama. Kirimlah itu sebagai satu itu kira Habibie itu penulis pertama. Nah, kirim lagi Bu Teta. Pokoknya majukan dulu, kurangnya aman belakangan. Iya. Jangan nunggu penuh nih. Yang penting KUM cukup untuk dikirim itu. Nah ini apa harapan. Nanti tolong Habibie dicat saja saya tadi apa yang saya masukkan tadi apa betul itu Q2 itu kan. Alhamdulillah satu lagi sudah disubmit. Mudah-mudahan akan terbit dalam sebulan 2 bulan ini. Nah, nanti dengan Habibie juga lah nulis nanti kita ada tulisan penelitian kan. Kalau bisa masuk lebih bagus lagi kita untuk kolaborasi Pak Kasbul. Ya, kolaborasi. Sekarang ini lagi musim penulisan lintas ilmu terintegrasi. Nah, di Unja itu baru digalakkan. Betul, saya usul Ibu Teta tadi bagus itu. Kita klinik jurnal, kita workshop betul.
betul-betul kita gali betul ilmu dari Habibie ini. Betul-betul Habibie keluarkan nih ilmu apa nih, dari mana mulai, apa yang harus dibuat sampai terbit cepat, ya, Nah, itu cocok. berbayar gitu kan. Sekarang ini kan berbayar banyak. Mau terbit cepat tuh berbayar. Ini kalau bisa terbit cepat tidak berbayar. Aduh lah. Pak Kaspul nih. Di mana dapat itu? Ah, Banyak yang tidak berbayar. itu tuh buat jurnal dewek. Banyak yang Lalu berbayar. yang lama, yang tidak berbayar tuh lama. Dalam waktu orang sudah submit Iya. itu yang kita itu betul tadi, keinginan jurnal itu harus mengikuti keinginan yang punya jurnal gitu kan. Itu tidak bisa kita kena gitu kan, Ya, tulisannya betul. namanya berapa, hurufnya apa itu, nah, metodologi seperti apa, itu memang harus itu seperti apa nanti kiat-kiat Ya. cepat tembus, itu yang perlu kita gali Ya. dari Habibie ini. Nanti dalam workshop saya setuju dengan Bu Teta tadi, kita buat klinik jurnal ya, yang bergabung lah kita semua, atau di mana tempat nanti, nggak apa-apa sampai malam, nggak apa-apa, mumpung pandemi ini masih belum aktif betul di kantor kan. Ya. Sudah masuk aku kan susah apa nanti. Mungkin itu Ningozi dan Bu Teta ya. Saya Ya. berharap doa kita semua mudah-mudahan Amin. ya segera untuk keluar GB ini. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kaspul. Bi, kami ada mau tanya satu, Bi. Iya. Kadang-kadang kan kita sudah submit nih. Nunggu bertahun-tahun enggak juga ada jawaban. Nak tunggu tuh, Bi, enggak keluar-keluar. Berbayar. Macam mana tuh strateginya tuh? Berbayar. Nah, kayak kami di kualitatif report tadi tuh sudah dari November kami submit, November tahun lalu, nah sampai sekarang belum juga ada jawaban. Iya. Pas kita cek di itunya under review, apa in apa? In review. In review. Nah, kayak mana tuh bagusnya strateginya tuh? Bagusnya memang email tiap hari. Saya suka email editor in chief tiap hari kadang kan. Jadi Kita emailin. ya kita emailin tiap hari. Diomelin. Kualitatif report itu gratis, tapi dia memang lama. Karena Mau. Q1 juga. Saya banyak belajar dari guru saya, Pak Amirul Mukminin. Di situ lamo nian. Kualitatif dia ahlinya di Jambi memang, tapi kalau statistik segala macam, insya Allah saya lebih bisa lah. Nah, lamo itu kualitatif report. Jadi memang harus di email tiap hari. Kalau udah 2 tahun, saya pikir emailnya agak keras dikit lah. Maksudnya kalau tidak ada kabar, lebih baik di reject atau saya tarik macam itu. Tapi biasanya kalau lama itu diterima, Alhamdulillah, dipertimbangkan mudah-mudahan. biasanya. Ya udah Bi, kalau dia tak elok tuh langsung di reject enggak? Saya pernah nge-review satu penulis dari Afrika Selatan kalau salah. Itu 4 tahun waktu terbit. Masya Allah, 4 tahun. Itu memang agak jurnalnya. Agak saklek. Nah, masalah berbayar tadi, banyak jurnal yang tidak berbayar juga. Di Elsevier banyak yang tidak berbayar juga. Saya tunjukkan contoh jurnal saya yang tidak berbayar. Saya linkkan. Tapi yang tidak berbayar tuh lama enggak? Berapa lama tuh, Bi? Tidak lama juga. Kalau tulisannya elok, tidak lama juga. Macam itu. 6 bulan. Setahun kan? Tapi Setahun. Ya. iya, kami pernah masuk di Kitigo Universitas Jurnal Pengurusan setahun nih, tapi memang tidak berbayar. Ya, ada juga banyak yang tidak berbayar juga. Kami maunya tuh tidak berbayar tapi cepat, kayak kata Pak Kaspul tadi. Itu tadi, itu saya berbayar. Kalau berbayar mahal, cepat tuh banyak. Cuman hati-hati predator. Tidak Bi? Iya benar. Kayak HSS tadi ya. Ciri itu kalau tidak ada di review lagi yang predator lah itu. Nah, itu jurnal saya tidak berbayar, saya share di chat. Iya. Apa nama jurnal itu? Di Elsevier nama jurnalnya Education and Information Technologies. Itu pendidikan tuh. Macam mana kami bukan pendidikan? Sebenarnya banyak tadi Wiley di Springer itu dia ada close access, ada open access. Memang kalau kita pilih open access bayarnya sekitar 1.500 sampai $3.000. Tapi majority atau biar bisa close access.
Close access itu artinya orang yang baca yang bayar. Bahkan saya sendiri tidak bisa buka jurnal saya sekarang ini. Tidak bisa saya akses. Karena saya harus bayar. Ada pula model itu ya. Masuk tidak bayar, nak baca bayar. Nak baca bisa bayar gitu kan. Itu. Tentu ada cara-cara yang ilegal lah dalam tanda kutip. Tapi kan saya lebih baik minta bantuan kawan-kawan saya di luar negeri yang universitasnya punya akses ke Elsevier daripada itu jalan terakhir lah kalau last resource lah bagi misalnya universitas-universitas di urban di kota-kota urban boleh lah ada. Kalau menurut saya. Ini ada chat yang masuk nih, ada pertanyaan dari peserta. Berapa lama biasanya masa review suatu jurnal yang normalnya tuh, yang normalnya? Yang normalnya 6 sampai setahun lah, 6 bulan sampai setahun. Tak kan ada sebulan langsung timur itu agak mencurigakan. Jadi memang mesti sabar ya. Mesti sabar dan reviewnya baju apa kan yang ngajuin guru besar kan review itu email review terus juga track manuskrip yang kita merah-merah segala macam itu kan dikirim. Makanya satu jurnal itu bisa lebih dari 100 halaman nanti pada saat kita mencalonkan untuk ke guru besar. Sharing saya dengan kawan-kawan di itu yang ditinggal orang tuh reviewnya, kualitas reviewnya. Kualitas reviewnya juga dinilai ya. Iya, masalahnya review itu kalau masalah masalah konten yang kadang bermasalah. Misalnya metode yang kita gunakan itu berbeda dengan metode yang dipahami kebenarannya di belahan negara lain. Nah, itu yang terjadi di artikel abang yang terakhir tuh. Iya kan, itulah usaha gitu untuk menguniversalkan itu. Kalau khusus yang ada findings yang karena kadang kalau yang data macam tadi kadang tidak bisa dibantah data gitu, analisa data. Tapi kalau ada findingsnya mereka akan membandingkan itu findingnya kok pakai metodenya macam itu. Jadi keuniversalan itu maksud saya. Iya. Setahun itu nunggunya. Di mana kan? Di itu Animal Feed Science and Technology. Animal Feed Science tahu saya pernah. Sudah keluar sekarang, sudah publish. Sudah. Tapi kalau nak aman memang enak data tadi ya, Bi. Itu makanya baru tahu juga kalau data itu bisa dipublish gitu. Nah, dan lagi hemat juga nih, kita penelitiannya cuma kuesioner dan bisa terbit 2 Kak. Bisa terbit 2. Jadi satu penelitian sampai finding. Iya. Saya malah disertasi saya terbitnya 7 ekor di sana. Satu disertasi 7. Satu disertasi. Datanya saya buat lain, review literaturnya lain, findingsnya lain. Jadi total 7. Ini ada pertanyaan dari Hustarna. Ya. Kira-kira data yang bisa diterbitkan di jurnal-jurnal yang spesial data itu ada enggak kekhususan data yang kayak mana gitu nah? Sebenarnya ada kekhususan selama data itu nih walaupun skalanya kecil tapi impact-nya besar bisa dimasukkan ke jurnal data. Berapa minimal respondennya? Kalau dalam kuesioner, responden 100 tidak apa-apa. 100 bisa masuk ke data INPRIT itu? Bisa. Kalau pakai PLSM malah 30 bisa. Tapi kalau Kak Ustarna kan orang sosial, orang kualitatif. Mungkin data yang bisa masuk ya data-data penting tentang linguistik, misalnya data penting tentang wawancara dengan para ahli, para ulama atau gimana, para ahli bahasa Jambi misalnya. Itu harus kualitatif, kuantitatif ya, Semua data, semua data. Kualitatif bisa juga. Kuantitatif coba dibaca nanti data INPRIT. Banyak itu kita bisa cari contoh-contohnya. Jadi tidak peduli kuantitatif ya, saya pikir hanya kuantitatif. Tidak, malah data-data misalnya kita malas meneliti kan, kita meneliti tentang data. Saya pernah baca di data INPRIT itu data publikasi orang Indonesia. Yang notabene data ini bisa diambil di Sinta, ya kan? Tapi dia kamu itu menjadi sebuah artikel, datanya disimpan dia, jadi ada kekhususan data itu. Nah, itu bisa. Jadi penelitian di atas meja kan dalam tanda kutip kan, cuman ngumpuli data universitas 10 universitas terbesar dunia, berapa kok skopusnya segala macamnya dia dijabarkan di situ. Jadi sifatnya tidak terbatas di data kuantitatif atau kualitatif, bahkan data literature review bisa masuk di situ. Tapi kalau data kualitatif mesti diolah juga lah dulu.
Iya pasti ta. Jadi kan ada coding, ada ya mungkin kita familiar lah open coding, SQL coding dan lain sebagainya. Nah, Jadi bisa, tadi ada satu lagi yang awak bilang yang literatur review bisa juga dimasukkan di jurnal. mungkin kalau Nah, itu yang kayak mana tuh, Bi? Coba di-share, Bi. orang dokter kan familiar dengan namanya Prisma. Prisma yang sistem untuk meta analitik. Nah, kalau kita orang sosial bisa, Bi? Ya bisa lah ta. Spesial literatur review. Sosial, on science bisa. Saya dua saya. Apa nama jurnalnya tadi? Jurnalnya bisa masuk mana-mana itu ta. Kecuali yang jurnal data. Misalnya misalnya ada data, contohnya, Bi? Banyak lagi saya sharing. Supaya terbuka dikit mata kita. Banyak lagi saya sharing. Saya sharing di grup nanti. Itu misalnya contohnya kan Theta apa ekspertisnya? Maksudnya? Ekspertisnya bidangnya apa? Human Resource Management. Human Resource Management. Nah, Theta mau meneliti tentang data jurnal terindeks Web of Science misalnya di Q1 tentang Human Resource Management dari tahun 2010 ke dari tahun 2015 ke 2020. Nah, itu dibuat prismanya. Misalnya saya sebenarnya kalau panjang waktunya dan kita bisa ketemu, saya bisa tunjukkan caranya. Jadi kita cari di Science Direct dan Web of Science Rapid Analytics itu yang tempat Web of Science jurnal itu, kita cari di situ, kita kumpulin, kita sharing judulnya, kita sharing abstraknya, yang tidak sesuai kita keluarkan. Misalnya gini, jurnal tentang itu yang terkait tentang Human Resource Management itu misalnya ada 15.000 jurnal gitu. Yang kita fokuskan misalnya apa fokusnya? Workplace Deviance. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu ada 1000 jurnal. Nah, kita masukkan 1000. Itu ada step-stepnya ya. Itu step-stepnya dikenal dengan nama Prisma. Itu kalau mau panjangnya itu sehari tidak selesai. Oh, itu meta analisis, Bi? Iya, itu bisa masuk lah. Yang masuk kami ini kita literatur review kita nih misalnya menceritakan keterkaitan antar variabel. Itu bisa. Nah, kalau itu kualitatif tidak bisa. Kita harus kalau penelitian harus bikin meta analitik. Nah, sekarang kan zaman literatur review harus meta analitik kalau di sesuatu. Oh, yang literatur review tadi harus bersifat meta analitik. Itu. Bukan kita mereview keterkaitan antar variabel. Bukan kualitatif deskriptif. Oh. Ya. Kalau meta analitik berarti kita buat kesimpulan sekian-sekian sudah. Iya, benar, ada persentasenya di situ, ada statistiknya di situ. Dan bisa juga kualitatif. Kalau misalnya jurnal yang dibahas cuma 10, kita bahas satu isinya. Jadi bukan kita membahas sebuah teori gitu, bukan ya? Itu mah deskriptif kualitatif, tidak bisa diterbitkan. Tulisan biasa. Berarti peluang yang paling memungkinkan tuh yang data tadi lah tuh ya? Data itu. Karena mau yang literatur review itu harus banyak baca nih tuh. Banyak baca, saya bisa anjing ke pembandingnya. Data itu yang macam jurnal Theta, saya bisa selesaikan satu artikel 1 minggu. Tapi kalau review of literature mungkin sebulan. Iya, karena sebanyak yang dibaca. Kalau kualitatif masih lebih lama. Ya. Ada lagi yang bertanya para peserta webinar? Ini tanya. Unmut Ning. Suara Ning. Pak Ning nak bicara ya. Sophia. Saya Pak Ning. Mohon maaf ya, aku nak mundur dulu ya sebentar ya. Aku nak pergi dulu bentar ya. Ayo Pak Ning. Yuk. Terima kasih Pak Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang ingin bertanya? Di kesempatan nih Bapak Ibu. Umi mungkin, Umi Kalsum, kandidat doktor. Ayo. Belum Muazzo mana nak nampak ni? Diolah Profesor Pak Kaspul. Iya, mana yo. Bentar lagi, tak perlu dia dengan Ningkom, bentar lagi dia keluar profesornya. Ini khusus yang belum profesor Beni. Nanya Bi. Ya. Saya. Bi, silakan. Kalau data yang kita mau dipublish tadi itu, kayak misalnya saya ini kan ada sahat jurnal juga, cuma saya kan bidang eksak nih, teknik gitu. Nah, apakah nanti data yang kita punya itu tidak disalahgunakan orang gitu ketika kita publish? Ketika kita publish di Mendeley itu,
itu ada DOI namanya, Digital Object Identifier. Nah, itulah yang mesahkan data gitu tuh. Orang pun nak pakai paling cuma adaptasi. Kalau dipakai semuanya dia akan hilang. Jadi kita masuk ke DOI-nya dulu atau langsung submit ke jurnalnya? Kita masukkan untuk DOI-nya dulu, database-nya dulu, baru masukkan ke jurnalnya. Bisa Nah, kita tutup dulu sebenarnya. Publish itu baru. ya khawatirnya data kita disalahgunakan orang. Enggak. Kalau itu enggak. Kalau karena kita udah punya DOI-nya. Nggak mungkin orang bisa ambil ya, Bi? Ambil bisa ta, tapi makanya enggak bisa kan data gitu kan. Terus yang kedua ini, apa masalah tata bahasa, grammarnya. Karena banyak juga saya dapat informasi kalau misalnya grammar ya misalnya di abstrak aja 6 kesalahan grammar itu di reject sama reviewernya. Bohong itu yuk. Jurnal Q1 top tier baik kalau dia nengok ide penelitiannya bagus, grammar kaget lah dia. Iya, banyak Jadi jasa provider kontennya tadi. apa ya? Supaya kita tidak di reject itu tipsnya apa? Trik-triknya? Maksudnya yuk, Maksudnya kan Itu tadi kebaruan. ada yang dibilang Tadi ya? masalahnya, kebaharuannya, Originalitas. Tidak, Bi? Karena banyak yang jurnal-jurnal yang kami itu kawan-kawan itu banyak di reject karena misalnya metodologinya sama dengan ini atau misalnya kebaharuannya kurang gitu. ya. Nah, ya itulah alasannya. Mungkin kita harus memperbaharui referensi, temuan-temuan tuh gitu baca-baca. 5 tahun ke belakang lah yang paling elok. Kecuali buku, ya, kalau teori lama harus pakai yang paling tua. Ada juga jurnal yang mensyaratkan sekian referensi. Iya, ada juga itu. Ada. Ada yang minimal 30. Ada Minimal juga 30. jurnal yang mensyaratkan jumlah kata. Nah, saya pernah ketemu jurnal yang Amerika kemarin tuh minimal harus 5.000 kata. Saya udah terbaca syarat tuh, punya saya cuma 3.500. Nah, langsunglah di reject. Ya, ada. Jadi Itu kita memang tergantung. harus jeli membaca persyaratan itu ya. Ya, itu tergantung lah itu. Oke, bisa langsung lah dia saya email ya. Nah, ada lagi Pak Arsad nih. Pak Arsad. Pak Arsad. Mana nih Pak Arsad nih? Tadi kan disertasi ABB itu kan 7 kali ya. 7 artikel kan? Hah? 7 artikel. 7 artikel. 7 artikel itu. Ya. Nah, itu kan dari satu disertasi bisa dibuat 7 artikel. Saya bisa buat 7 artikel. Nah, punya bank itu disertasi 2010. Masih bisa nggak kita pakai sekarang? Disertasi abang kepemimpinan Kiai Pesantren judulnya. Tergantung anunya kan, tergantung cakupan Tapi penelitian. 2010 abang selesai dulu kan? 2010. Alah, 10 Kalau- tahun ini. Kalau Misalnya kualitatif, batik, kalau kualitatif mungkin itu bisa. kan Bi, pecah-pecah gitu. kalau satu artikel jadi 7, satu disertasi jadi 7 artikel. Kaget dibilang plagiat gak, Bi? Karena teorinya itu juga. Nah, itu bagaimana caranya itu kan? Iya. Itulah yang saya bilang tadi, bab 2-nya sek 2, bab 3-nya 2, 4, findings-nya 3. Yang saya pakai findings misalnya dalam kasus saya mix method, tak kualitatif seko saya terbitkan. Statistiknya seko. Kalau tes bedanya namanya misal gender seko. Bisa 10 malahan kalau saya nak. Tapi ya makan waktu bagi saya. Jadi kalau penelitiannya itu luas, misalnya mix method bisa banyak. Nah, itu tembus di Q1 semua tuh, B. Kualitatif report 1 kan, yang ikut Springer 2. Nah, yang Di 1 lah. Scopus berapa buah tembus 1 juta tuh? Macam mana kan? Scopus berapa buah yang tembus itu? Ya semua Scopus kan, syaratnya harus Scopus. Oh, Scopus. Q berapa kemarin? Q1. Q1 kan. Oh, Q1 tuh itu yang berat Q1. Kalau di 3-4 masih bisa lah, ini 1-2 itu yang berat juga. Tapi kan syarat tidak harus Q1, Pak Kasbu. Nah, kalau untuk agama 1-2. SDR-nya. Iyalah, mudah-mudahan tidak mengundang orang luar yang sebenarnya orang kita banyak juga. Ada juga yang bisa macam itu maksudnya. Yang bisa apa, Bi? Yang bisa nobit yang di top tier jurnal. Kan? Nah, saya kan baru sekali kok diundang. Maksud saya itu kita bisa kolaborasi lah, misalnya sebulan sekali. Penting saya bisa bantu senior-senior saya untuk
untuk terbit lah. Saya cuma bisa bantu paling review segala macam. Tapi kalau kolaborasi dari awal, misalnya saya mau terlibat yang di situ nulis, saya biasanya masuk dari awal nih, dari penelitian nih macam itu. Nah, tuh Pak Kaspol buat penelitian. Ujuk, tapi Pak Kaspol kalau mau profesor, tidak mau lagi dia. Iya. Tidak mau lagi dia bergabung dengan kita di dia anak profesor. Siapa lagi yang dari sosial di sini ya? Jurnal dari Jepang, mana masuk Sudah. Sudah, aku sudah juga tapi proceeding bentuknya. Itulah, tapi tidak pola tinggi anunya tuh indeks itu. Iya. POS. Bi, Ya. mana lebih bagus Bi? Kita masuk proceeding Scopus atau jurnal internasional biasa yang tidak? Jangan proceeding dah. Proceeding itu tidak kata nilainya. Oh gitu. Iya, cuma 10 poinnya kalau tidak salah. Walaupun dia proceeding Scopus. Walaupun proceeding Scopus, walaupun proceeding web saya. Berarti mendingan jurnal biasa. Mendingan jurnal Sinta. Sekarang nih kan Bi banyak tuh konferen-konferen tuh. Berbagai tawaran tuh, konferen internasional segala macam. Nah, itu kan menawarkan proceeding semua. Berarti rugilah kita ikut itu ya, Bi ya? Harusnya rugi lah. Rugi artikel. Mending kita fokus ke tulis jurnal ya. Mendingan enggak usah bagi kemana-mana. Mendingan duit-duitnya dibuat untuk biaya publikasi. Iya, dah. Zaman baru tamat dulu bisa yuk. Oh, demamnya pergi konferen tuh kemana-mana. Ya. Sekarang baru sadar ternyata hukumnya kecil. Hukumnya kecil, cuman mending kita fokus. Dan enggak bisa dipakai. Syarat kan, syaratnya SJR. Iya, syaratnya jurnal bukan proceeding ya. Iya. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Tuh gitu galau kan? Pak Arsad mau tanya enggak? Pak Arsad ini bentar lagi profesor juga nih. Oh, mood dia. Pak Arsad. Oh iya nih, sana konferen untuk jalan-jalan. Saya nganding dulu, lanjut. Bentar lagi profesor, ayolah berkolaborasi nah. Halo, Assalamualaikum. Masih saya. Salam. Iya, penumpang nanya dikit, Habibi. Ya, Prof. Ya. Kewajiban Prof ini kan, kewajiban profesor itu atau guru besar itu juga harus menulis jurnal bereputasi. Siap, setiap tahun. 3 tahun sudah harus ada laporan seperti itu. Iya. Nah, artinya mau tidak mau pengetahuan tentang menulis ini harus dikuasai dengan baik dengan catatan bahwa kewajiban untuk 3 tahunan itu untuk memenuhi kebutuhan guru besar minimal. Ya, Bro. Nah, jadi kiat-kiat nulis APOB dulu yang kemudian bisa kita masukkan ke jurnal yang kategorinya internasional, yang paling gampang, yang paling mudah untuk bisa diterima di di salah satu jurnal itu. Salah satu jurnalnya, Bro. Iya. Ya, yang paling penting tuh menurut saya nih, Bro, menurut saya. Yang paling penting tuh alamnya itu dulu, Bi. Alamnya itu alam hukum atau alam sosial lah. Kalau bidang PT KIN itu kan rata-rata seperti itu wawasan itunya yang bisa nerima kita gitu. Ya. Ya, yang paling penting, Prof, sebenarnya menurut saya nih yang paling penting asal penelitiannya dulu, proposalnya dulu. Gitu. Kalau bisa gitu diskusikan dengan orang-orang yang biasa yang terbit macam itu. Nah, yang kedua skala penelitian juga penting, tapi memang tidak terlalu menentukan kalau penelitiannya kualitatif misalnya. Nah, yang ketiga jurnal tujuan kita tuh harus formatnya harus kita ikuti benar-benar betul-betul gitu. Jangan main-main karena akan di-reject langsung biasanya kalau formatnya tidak sesuai. Yang paling penting itulah, Prof. Saya pikir penelitian itu punya basic yang kuat. Apalagi penelitian itu isu itu artinya hal-hal yang dibicarakan yang saat ini dibicarakan oleh orang-orang banyak. Misalnya sekarang tentang COVID, itu saya malah ada peneliti saya karena saya kolaborasi dengan pesantren malah tentang penerapan teknologi antar guru pesantren kan. Pokoknya mereka tidak pakai macam itu, tidak pakai apa-apa, tidak pakai teknologi apa-apa. Nah itu sekarang lagi di review di jurnal P1. Kalau Prof
familiar mungkin Kudus ya. Kudus Islamic Kudus. Education itu. Kudus Islamic. Ya itu Q1 kan. Jurnal-jurnal agama ini atau Q1 karena tidak tahu saya SJA-nya 0,2 dia udah Q1 mungkin karena khususan Islamic Studies itu. Iya. Di Indonesia semua jurnal Islamic itu di Scopus Q1 semua. Iya. Ya. Jadi itu Alhamdulillah sudah udah terindeks diterima Scopus semua kan? Iya benar. Nah, Bro. Jadi apalagi kalau kita berkolaborasi dengan rekan-rekan kita di luar negeri, Bro. Ini trik sebenarnya, Bro ya. Atau kan jurnal membutuhkan penulis luar negeri sebagai porsi mereka untuk tetap di Scopus kan. Nah, kalau Prof punya kawan di luar negeri, ajaknya mereka berkolaborasi dan masukkan. Nah, biasanya mereka akan menerima itu. Karena dia jatahnya itu kalau tidak salah 80-20, 80% dari luar negara, 20% dari negara asal jurnal. Iya, makasih Bi. Iya, ya, terima kasih Prof. Tadi awak ada bilang skala penelitian dengan Prof tadi. Itu maksudnya apakah kalau mau masuk ke Scopus itu skala penelitiannya harus nasional atau kayak mana? Kalau cuma skop Jambi, bisa enggak? Nah, jurnal saya mau Jambi loh. Oh gitu ya, Dik. Soalnya saya pernah bilang kan, ada orang bilang, oh kalau masuk Scopus, skopnya harus nasional, harus ini, enggak bisa kalau cuma Jambi, katanya gitu. Tidak. Mungkin itu tidak benar ya? Mungkin tidak benar itu. Mungkin lagi saya sharing jurnal yang sampelnya seorang. Oh, sampelnya itu seorang. Tetap bisa masuk ya? Tetap masuk. Kualitatif report itu ada yang sampelnya seorang. Berarti skop tidak menjadi kendala. Tidak menjadi. Yang penting tuh idenya ya, kebaruan. Idenya. Iya. Keunikan. Nah, untuk mendapatkan yang unik tuh, Bi, macam mana caranya, Bi? Banyak baca lah. Itu kadang-kadang kita nih cenderung kita nih kalau melakukan penelitian tuh pengulangan, repetition. Paling-paling nambah sikok variabel. Itu dianggap tidak unik tuh dia. Nah, terus banyaknya variabel ikut menentukan enggak, Bi? Sebenarnya tidak juga, tapi kalau memang banyak, kalau di dunia statistik ya kalau memang banyak, ya, lebih diterima lah. Sebenarnya tidak juga, kalau ada uniknya di situ, data buat yang hal-hal yang baru, misalnya novelty-nya bagus, baru, tidak jadi masalah. Jadi intinya bukan pada skop lah, tetapi keunikan tulisan kita, idenya segala macam. Bukan juga pada jumlah banyaknya variabel ya, 3 variabel bisa saja tembusnya. Saya sharing jurnal yang seko cuman orang sampel. Jadi dia wawancara. Jadi sebenarnya misalnya kita kalau misalnya ada orang yang sangat berprestasi, misalnya Presiden B.J. Habibie, kita wawancara, jadikan itu jurnal pasti diterima. Kualitatif biografi kan, itu ada di kualitatif report. Kalau kita baca ada seorang, 2 orang. Iya. Tidak melulu tentang metodenya banyak macam. Jadi skala penelitian tidak pengaruh, jumlah variabel juga tidak pengaruh, jumlah responden nih tidak ngaruh juga. Tidak pengaruh. Tapi jangan dikit-dikit nian, maksudnya kalau populasinya itu luas, misalnya mahasiswa, masa respondennya cuma 100 orang, kan tidak ada masuk, tidak ada make sense, tidak ada masuk akal juga. Ya, kalau populasinya dikit, ya macam mana kita nyari responden. Misalnya kita survei dokter paru-paru gitu. Berapa orang lah dokter paru-paru di Indonesia? Dapat 30 orang sudah jadi hal yang bagus. Itu ya, bergantung objek ya. Ya, tergantung target populasi. Izin nanya, ya silakan Nadir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nanya, Bibi. Saya tuh kan penelitian saya ini kan tentang replanting. Kalau bidang pertanian itu kan replanting kelapa sawit. Dan kita tahu bahwa kelapa sawit itu kan black campaign di Eropa, di Amerika, sehingga referensinya tuh sangat terbatas. Kalau ada itu paling dari Malaysia, negara Tenggara, sama Ethiopia, yang seperti itu. Tapi kalau memang di Eropa tuh sangat terbatas sekali. Jadi sedangkan kalau kita mau masuk jurnal yang kebanyakan Scopus itu Q1-nya Eropa, itu juga akan kesulitan karena kan
kita nih jatuhnya mengangkat tema yang dimusuhi oleh mereka gitu. Jadi bagusnya seperti apa? Karena kesulitan dari referensi juga, kesulitan untuk menembus Q1-nya juga, dan padahal kita pengennya bahwa dengan replanting ini kita menunjukkan bahwa sebenarnya sawit itu bukan layak untuk dimusuhi gitu sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Habibie. Nah itu sebenarnya di luar jangkauan saya untuk jawab tuh karena sifatnya kan. Tapi kalau saya bisa sarankan, tunjukkanlah keunikan itu di research gap-nya. Di celah-celah di situ kita tunjukkan bahwa inilah salah satu cara untuk mengurangi emisi dengan replanting segala macam. Nah, kalau masalah di ban di Eropa segala macam, saya tidak bisa jawab, itu kan bidang saya. Oke. Mungkin bisa masukkan ke jurnal-jurnal Asia, Jepang, Malaysia banyak juga jurnal fokusnya. Oke. Terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bing, kalau tidak ada biarlah saya yang bertanya terus nih. Mewakili para peserta ini malu-malu deh, Bi, pada banyak lah yang ditanya. Dia banyak nanya di chat dan nanti iya, itulah malu-malu. Pertanyaan itu nanti saya jawab sikok-sikok dengan tulisan. Banyak yang malu-malu bertanya. Saya copy pertanyaannya, nanti saya jawab sikok-sikok, nanti saya share di grup WA. Nah, ya. Kita masih ada waktu nih, Bi, 15 menit lagi. Iya. Ada lagi yang mau kami tanyakan ini. Misalnya, penelitian kita yang sudah lama-lama tuh, Bi, sudah lama-lama dah. Yeah. Yang belum kita publish. Nah, ada tak masa kadaluarsa itu, Bi? Tidak ada dah. Oh, tidak ada, Bi? Tidak ada. Mereka tetap mau nerima meskipun penelitian kita tuh misalnya tahun 2018 itu. Yang perlu dibuat adalah memperbaharui referensi. Nah, sebenarnya findings itu kan tidak terlalu objektif, subjektif juga. Kadang kan kita sesuaikan dengan referensi terbaru. Jujur baik penelitiannya tahun 2010 misalnya. Iya. Udah masalah dia. Nah, kalau tidak usah disebuti kapan penelitiannya kan. Kan ada kita menampilkan data tuh, sumber penelitian data sekian gitu. Tidak usah kita bilang ya dia. Nah, itu ya. Kalau tidak usah dianu baik lah, disamang-samang. Maksudnya juga tidak nipu mereka, tapi kita tidak ngasih tahu baik. Maksudnya data apa kata? Data di web kah atau data yang bisa dicek? Enggak, misalnya penelitian kita tahun 2018 yang belum terpublikasikan atau yang sudah di-reject terus. Nah, bisa. Bisa masih kan? Bisa kita publikasikan. Masih bisa, kecuali data ambil data dari web. Ini data-data primer. Nah, data primer masih bisa Masih bisa dia. Kan orang tidak tahu. Tidak ada istilah kadaluarsa ya. Mantap lah kalau gitu, Bi. Ya. Mudah tuh pokoknya. Publikasi itu sebenarnya mudah kalau kita tahu ada hal-hal yang baru kita tidak tahu. Misalnya tadi saya sharing dengan ada selah-selahnya tentang jurnal tentang data. Bahkan banyak yang tidak tahu. Kita undang juga penulis dari luar, mereka kadang tidak tahu juga macam itu kan. Nah, yang kedua saya pikir perlu diskusi dengan misalnya orang yang sudah sering terbit. Dia kita buka, ternyata mudah, ada sesulit itu. Tentang bahasa Inggris misalnya. Di Cino di Malaysia dan lain sebagainya, banyak provider yang murah-murah yang bisa mendekati native English kan macam itu. Dan bahasa Inggris bukan jadi masalah juga. Itu yang paling penting. Yang paling penting itulah kita bisa kolaborasi ya kan, bisa baca banyak dan lain sebagainya. Berarti intinya tuh jangan takut, jangan cepat putus asa, tuh ya. Karena sangat jarang sekali submit langsung accepted. Itu jarang tuh dia, langka ada nih. Sedangkan seorang Habibie pun beratus rejected. Nah, apalagi model-model kita nih. Sebenarnya sama baik karena itu kan dimulai dari nol juga sebenarnya. Sampai Z-nya dimulai dari proses dia. Tergantung amal. Tergantung amal ibadah ya Pak Kasbul ya. Menjadah wajadah. Iya, menjadah wajadah. Bi, tanya lagi nih. Ya, terakhir tayo, karena saya nak pergi bentar. Yoni, belum. 5 menit lagi. Yang lain tuh enggak ada yang bertanya, jadi kami lah yang bertanya. Enggak banyak bertanya kok di chat.
Chat itu sudah banyak tuh. Kayaknya di rangkum saran saya. Lagi saya rangkum kan saya Melalui WA dosen seberang bi. Ya. Jawab melalui WA dosen seberang. Ya. Jadi intinya Bu Teta. Saya. Nah, saya saran, kapan kita kumpul workshop yang bertemu langsung nak apa? Kalau macam kau kan terbatas waktunya. Iya, memang ya. Kakek kita lanjutkan di WA ya Pak Kasbul ya. WA boleh. Nanti apa harus bertemu nian. Bibi kok dihadirkan nian wujud dan harus menghasilkan satu output dari bertemu tuh, jangan ngota-ngota baik. Satu output yang publish. Ya enggak, Bi? Ya, yang bimbingan Bibi, oke? Makanya perlu cleaning atau perlu boleh kita nanti rujukannya. Iya. Nah, perlu itu penting. Nah, Jadi ya. Iya. Nah, oke lah kalau tidak ada lagi yang bertanya karena keterbatasan waktu, kemudian narasumber kita ini juga mau pergi. Kita akhiri dulu sampai di sini. Kesimpulan yang bisa kami ambil nih bahwa untuk terbit jurnal Scopus itu share back ke grup, saran saya. Grup pertama berawal dari ide ya Bia. Berawal dari ide, kemudian harus ada kesesuaian format, kemudian juga harus ada novelty, originalitas. Nah, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi. Nah, itu yang paling disukai orang Scopus itu dia kolaborasi dia. Nah, itulah hasil kesimpulan kita hari ini. Baiklah, atas terselenggaranya acara ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Pertama kepada Rektor Universitas Jambi dengan segala fasilitasnya. Kedua kepada Ketua KMJS Bapak Adi Farodin Raja SAMH. Ketiga kepada Ketua Forum Dosen JKS Profesor Dr. Haji Subhan M.A. Rahman MAG. Keempat Ketua FKM JKS Asmaul Hayat Fikri dan kawan-kawan. Kemudian para dosen dan mahasiswa yang telah hadir pada acara ini. Dan terakhir kepada semua pihak yang telah terlibat baik fisik maupun moral dalam proses acara ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tetap tercatat sebagai amal ibadah. Kita akhiri perbincangan ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen untuk pengiriman sertifikat. Mana absennya belum tampil? Ada absennya? Absen belum tampil. Di Google Form di WA. Oh, WA. Di WA. Nah, demikian ya. Assalamualaikum. Kita sering host. Ya, mantap. Sering menjadi host. Ayo. Saya Pak, isi SP.